Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Perdagangan Elektronik atau E-commerce. Saya Iqwanul Hakim sebagai moderator dan rekan saya Anwar Rifai sebagai pemateri. Untuk Anwar Rifai dipersilakan. Pengertian perdagangan elektronik e-commerce. Perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Perdagangan elektronik e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan, www.e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data yang disebut database, surat elektronik, email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-dagang ini. E-commerce adalah di mana dalam satu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online, atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet, di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading atau perdagangan. Adapun pendapat mengenai pengertian e-commerce bahwa e-commerce mengacu pada internet untuk belanja online dan jangkauan lebih sempit, di mana e-commerce adalah subperangkat dari e-bisnis. Cara pembayarannya melalui transfer uang secara digital seperti melalui akun PayPal atau kartu kredit. Sedangkan e-bisnis mengacu pada internet, tapi jangkauan lebih luas. Area bisnisnya terjadi ketika perusahaan atau individu berkomunikasi dengan klien atau nasabah melalui email, tapi pemasaran atau penjualan dilakukan dengan internet. Dengan begitu, dapat memberikan keuntungan berupa keamanan, fleksibilitas, dan efisiensi. Jenis-jenis perdagangan elektronik e-commerce. Ada beberapa jenis e-commerce yang biasanya dilakukan banyak orang melalui media internet, seperti dijelaskan di bawah ini. E-commerce business to business B2B. Jenis e-commerce business to business atau B2B adalah bisnis yang dilakukan oleh atau pihak yang saling memiliki kepentingan bisnis di dalamnya, di mana kedua belah pihak biasanya sudah saling mengenal dan saling mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan satu sama lain. Biasanya, jenis bisnis B2B dilakukan secara berkelanjutan atau saling berlangganan. Transaksi ini dilakukan karena di antara kedua belah pihak saling menguntungkan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh lain dari bisnis B2B adalah dua perusahaan yang saling mengadakan transaksi jual beli atau suplai barang yang dilakukan melalui transaksi online dari internet. Begitu juga dengan payment yang biasanya
mereka lakukan yaitu dengan menggunakan kartu kredit dari internet. Business to business. Karakteristiknya yaitu trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Berikutnya, pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama. Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk mengirimkan data. Yang ketiga, model umum yang digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Contohnya, banyak perusahaan menawarkan situs web yang aman berisi katalog e-commerce melalui internet atau extranet untuk para pelanggan dari perusahaan dan para pemasok. E-commerce business to customer B2C. Jenis e-commerce B2C adalah jenis bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen, seperti antara produsen yang menjual dan menawarkan produknya ke konsumen, umum secara online. Di sini pihak produsen akan melakukan bisnis dengan menjual dan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Yang artinya produsen hanya menjual atau memasarkan produk ataupun jasanya dan pihak konsumen hanya sebagai pemakai atau pembeli. Business to customer karakteristiknya terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara umum pula. Servis yang digunakan juga bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak. Servis yang digunakan berdasarkan permintaan, sering dilakukan pendekatan client service. Ono W. Purbo dan Aang Arif mengenal e-commerce. Contohnya, banyak perusahaan menawarkan situs web e-commerce yang menyediakan pajangan virtual dan katalog multimedia, pemrosesan pesanan interaktif, sistem pembayaran yang aman, dan dukungan pelanggan. E-commerce customer to customer C2C. Jenis e-commerce customer to customer dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Sebagai contoh, pelanggan dari sebuah produsen akan menjual kembali kepada konsumen lainnya. E-commerce customer to business C2B. Jenis e-commerce customer to business dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk ataupun jasanya. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang dia inginkan melalui media internet kepada para produsen. Yang kemudian, produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Tujuan perdagangan elektronik e-commerce. Tujuan menggunakan e-commerce dalam dunia bisnis. Tujuan suatu perusahaan menggunakan sistem e-commerce adalah dengan menggunakan e-commerce, maka perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Faktor penentu keberhasilan perdagangan elektronik e-commerce. Salah satu cara menciptakan perusahaan e-commerce yang baik adalah menciptakan usaha bisnis web yang menawarkan berbagai produk, barang, dan jasa yang menarik dengan nilai besar untuk pelanggan.
dan yang rencana bisnisnya didasarkan pada perkiraan yang realistis atas tingkat laba dalam tahun pertama atau kedua operasinya. Berikut beberapa faktor utama untuk keberhasilan e-commerce: pilihan dan nilai. Pilihan yang menarik, harga yang bersaing, jaminan kepuasan, dan dukungan pelanggan setelah penjualan. Kinerja dan pelayanan, navigasi, proses belanja, dan pembelian serta konfirmasi pengiriman yang cepat dan mudah. Tampilan dan rasa, pajangan web, situs web, area belanja, produk multimedia, halaman katalog, dan fitur belanja yang menarik, iklan dan insentif, iklan web, dan promosi email bersasaran serta penawaran khusus, termasuk iklan di berbagai situs afiliasi. Perhatian personal, halaman web personal, saran produk yang dipersonalisasikan, iklan web, dan pemberitahuan email serta dukungan interaktif untuk semua pelanggan. Hubungan dengan komunitas virtual, para pelanggan, pemasok, perwakilan perusahaan, dan lainnya melalui newsgroup, ruang bincang, serta berbagai hubungan ke situs-situs terkait. Keamanan dan keandalan, keamanan informasi pelanggan dan transaksi di situs web, informasi produk yang dapat dipercaya, serta pemenuhan pesanan yang dapat diandalkan. Manfaat penggunaan e-commerce. Manfaat bagi bisnis dalam dunia bisnis, keuntungan e-commerce. Yang pertama, pasar internasional. Dengan penerapan e-commerce, sebuah perusahaan dapat memiliki sebuah pasar internasional. Bisnis dapat dijalankan tanpa harus terbentur pada batas negara. Dengan adanya teknologi digital, pihak perusahaan dapat bertemu dengan partner dan kliennya dari seluruh penjuru dunia. Hal ini menciptakan sebuah lembaga multinasional virtual. Yang kedua, penghematan biaya operasional dapat dihemat. Biaya untuk membuat, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan memperbaiki kembali informasi juga dapat ditekan. Mengurangi penggunaan paper atau kertas di berbagai aktivitas, mulai dari tahapan desain, produksi, pengepakan, pengiriman, distribusi, hingga marketing. Yang ketiga, kustomisasi massal. E-commerce telah merevolusi cara konsumen dalam membeli barang dan jasa. Produk barang dan jasa dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan konsumen. Contohnya di masa lalu, saat perusahaan Ford mulai memasarkan mobil produksinya, para pembeli hanya dapat membeli motor yang berwarna hitam karena yang dibuat memang hanya warna tersebut. Namun, sekarang pembeli dapat mengkonfigurasi sebuah mobil sesuai dengan spesifikasi mereka hanya dalam beberapa menit. Misalnya, menentukan warna mobil yang mereka inginkan untuk mobil yang akan mereka beli hanya dengan mengunjungi website Ford di internet. Berikutnya, berkurangnya kendala inovasi. Yang dimaksud adalah dengan e-commerce, suatu perusahaan dapat menghemat sumber daya karena mereka tidak dipusingkan dengan sulitnya membuat penemuan baru untuk modifikasi produk mereka. Sebagai contoh, perusahaan seperti Motorola Mobile Phone dan Dell Computer dapat mengumpulkan para konsumennya yang memesan sebuah produk. Para konsumen dapat membuat suatu daftar mengenai spesifikasi produk baru yang mereka inginkan dan
mengirimkannya ke perusahaan secara online. Kemudian, perusahaan dapat merencanakan produksi suatu produk berdasarkan spesifikasi konsumen dan mengirimkan hasilnya dalam jangka waktu beberapa hari. Selanjutnya, biaya telekomunikasi yang lebih rendah. Internet lebih murah dari sebuah jaringan tambahan yang hanya digunakan untuk telepon. Adalah lebih murah untuk mengirimkan sebuah fax atau email via internet daripada melakukan deal telepon secara langsung. Selanjutnya, digitalisasi proses dan produk. Contohnya, pada kasus produk software dan audio video, produk digital tersebut dapat diunduh atau dikirim lewat email secara langsung ke konsumen melalui internet dalam format digital. Hal ini tentu saja menghemat waktu dan biaya pengiriman produk. Yang terakhir, batasan waktu kerja dapat diatasi. Bisnis dapat dijalankan tanpa mengenal batas waktu karena dijalankan secara online melalui internet yang selalu beroperasi setiap hari. Manfaat bagi konsumen, keuntungan e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, akses penuh 24 jam per 7 hari. Konsumen dapat berbelanja atau mengolah berbagai transaksi lain dalam 24 jam sepanjang hari, sepanjang tahun di sebagian besar lokasi. Contohnya, memeriksa saldo, membuat pembayaran, dan memperoleh informasi lainnya. Yang kedua, lebih banyak pilihan konsumen yang tidak hanya memiliki sekumpulan produk yang bisa dipilih, namun juga daftar supplier internasional sehingga konsumen memiliki pilihan produk yang lebih banyak. Yang ketiga, perbandingan harga. Konsumen dapat berbelanja di seluruh dunia dan membandingkan harganya dengan mengunjungi berbagai situs yang berbeda atau dengan mengunjungi sebuah website tunggal yang menampilkan berbagai harga dari sejumlah provider. Yang keempat, proses pengantaran produk yang inovatif dengan e-commerce. Proses pengantaran produk menjadi lebih mudah, misalnya dalam kasus produk elektronik, misalnya software atau berkas audio visual, di mana konsumen dapat memperoleh produk tersebut cukup dengan mengunduhnya melalui internet. Dampak positif dan negatif e-commerce di dalam dunia e-commerce. Di dalam dunia e-commerce pasti terdapat dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif perdagangan elektronik atau e-commerce. Dampak positif dari perdagangan elektronik yaitu 1. Semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual dengan melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu. Yang kedua, dapat menurunkan biaya operasional atau operating cost. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer, sehingga biaya-biaya seperti showroom dan lain-lain tidak perlu terjadi, melebarkan jangkauan global reach. Transaksi online yang dapat diakses semua orang di dunia dan tidak terbatas tempat dan waktu. Semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer. Yang ketiga, meningkatkan customer loyalty. Ini disebabkan karena sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu. Selain itu, hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu, bahkan konsumen pun dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan. Yang kedua, dampak negatif dari perdagangan elektronik yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada, seperti pencurian informasi rahasia yang berharga.
Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak, dapat mengakibatkan kerugian besar bagi si korban, seperti kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan itu bersifat kesalahan non-teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Ada lagi penggunaan akses ke sumber-sumber yang orang tidak berhak, misalkan seperti seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Kesimpulan, e-commerce adalah perdagangan elektronik yang merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sistem seperti elektronik, internet maupun jaringan komputer. Dalam hal ini, basis IT sangat memiliki peran penting di dalam dunia bisnis dan dagang karena teknologi informasi mampu memberikan nilai tambah dalam efisiensi proses bisnis dan memberikan peluang bagi menjalankan bisnis dalam menciptakan peluang-peluang bisnis secara lebih variatif.